Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel INR Tutorial. Oke sobat INR, kali ini kita akan lanjutkan lagi tutorial pelajar RAB-nya. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah menyelesaikan perhitungan volume untuk pekerjaan pengecatan kuda-kuda kayu dengan cat residu. Kemudian yang kedua ada pekerjaan pengecatan gording dengan cat residu. Nah, di pertemuan sekarang kita akan lanjutkan itu pekerjaan pengecatan lisplang dengan cat minyak. Kemudian yang kedua ada pengecatan dinding dengan cat air. Seperti apa pembahasan dan perhitungannya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Oke sobat INR, kita langsung saja pembahasannya. Nah, untuk metode perhitungan ini hampir sama dengan perhitungan kita sebelumnya ya, yaitu pada pekerjaan lisplang kayu. Hanya saja di sini untuk keluarannya dalam bentuk meter lari ya. Kemudian di bagian pengecatan ini kita akan menghitung berapa luasan atau luas permukaan lisplang yang akan kita cat ya. Jadi keluarannya satuannya dalam bentuk meter persegi. Nah, untuk data yang kita butuhkan di sini ada data panjang, kemudian data dimensi. Nah, kemudian untuk pembagian ini sama ya. Di sini saya bagi ada lisplang di sisi depan, kemudian belakang, samping kiri, dan samping kanan ya. Kemudian nanti kita akan totalkan. Oke, di sini kita langsung saja. Untuk data panjang kita ambil dari data perhitungan kita sebelumnya. Nah, di sini kita cari data perhitungan sebelumnya di bagian atas ya. Nah, di sini untuk lisplang sisi depan kita ambil panjangnya 20 meter. Nah, kenapa yang bagian 20 meter kita ambil? Kenapa yang tidak total panjang yaitu 40 meter ya? Alasannya karena di sini kita mencari lisplang kayu itu double ya, atau dua, jumlahnya ada dua gitu. Sedangkan untuk pembayarannya cuma satu, jadi kita akan kalikan dengan jumlah lisplangnya 2 dikali dengan berapa panjangnya. Sedangkan di bagian pengecatan kita akan ngitungnya sekaligus. Saya contohkan, kita lihat pada gambar potongan. Untuk bagian pengecatan lisplang kita ambil di bagian ini ya, yang permukaannya kelihatan dari luar. Yang ini kemudian sampai ke sini. Kemudian untuk lisplang yang kedua ini hanya sebagian ya, di sini sampai ke sini. Jadi itu yang akan kita masukkan di dalam perhitungan. Oke, kita langsung saja di sini. Untuk data panjang lisplangnya kita menggunakan 20 meter ya, sesuai dengan ukuran di sini 20 meter. Oke, kita masukkan. Kemudian untuk dimensi lisplang kita jadikan dari senti ke meter, yaitu 0,025 meter. Kemudian untuk lebar yaitu 0,2 meter. Oke, sekarang kita akan mencari berapa bagian sisi yang akan kita cat ya. Jadi kita langsung masukkan sesuai dengan gambar yang kita lihat tadi di sini. Nah, di sini ukurannya yaitu 20 cm ya. Nah, 20 cm kita masukkan di sini 0,2. Kemudian kita tambahkan dengan tebal dari lisplangnya yaitu, oke, untuk lebih cepatnya kita ringankan seperti ini. Kemudian kita ambil tebalnya. Nah, untuk yang bagian di bawah ini kita juga akan mengukur ya seperti ini. Nah, di sini dia setengahnya yaitu 0,10. Kita langsung masukkan bagi dua ya, 0,10. Kemudian ditambah lagi dengan tebal lisplangnya ya. Oke, kita masukkan di sini datanya tebal lisplang seperti ini. Oke, kita tambah bilangan di belakang komanya seperti ini. Langkah berikutnya kita akan tambahkan atau kita jumlahkan ya. Nah, diperoleh untuk bagian sisi yang akan dicat pada lisplang yaitu 0,35 meter. Langkah berikutnya kita akan mencari luasan. Untuk mencari luasan, yaitu bagian sisi yang dicat kita kalikan dengan
berapa panjang list plang di bagian sisi depan. Oke, kita langsung saja masukkan datanya, kemudian kita kalikan ya, seperti ini. Nah, diperoleh untuk bagian sisi depan yaitu 7 meter persegi. Untuk bagian yang di belakang, untuk data panjang juga sama. Kita ngambil data yang di atasnya ya, yang data ini, bukan yang ini. Alasannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dimensi sama. Kemudian untuk bagian sisi yang dicat, perhitungannya juga sama. Oke, kita langsung kopikan saja seperti ini. Dapat. Untuk sisi belakang juga sama 7 meter persegi ya. Kemudian di bagian sisi samping, nah untuk bagian sisi samping kita juga mengambil ukurannya yang ini. Hanya saja di bagian panjang ini kita kali 2. Alasannya kenapa? Karena untuk panjang 6,35 ya di sini. Untuk panjang 6,35 hanya baru dari sini sampai ke sini ya. Kita cek. Nah, baru sampai ke sini. Sedangkan untuk di bagian sisi samping itu ada 2 ya di sini ya. Jadi itu alasannya kenapa harus kita kalikan dengan 2. Kita cek lagi. Kalau kita ragu, silakan dicek ya, seperti ini. Nah, itu sama ya, 6,35. Oke, sekarang untuk alasannya sudah tahu. Langkah bagian berikutnya yaitu di bagian sisi yang dicat juga sama. Ini kita tinggal kopikan saja formulanya seperti ini. Kemudian yang di bagian samping kanan juga sama ya. Sehingga untuk total volume cat minyak untuk list plangnya diperoleh 22,89 meter persegi. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke bagian pekerjaan pengecatan dinding dengan cat air. Nah, di bagian ini kita membagi 2 ya. Yang pertama itu pekerjaan dinding, sedangkan yang keduanya yaitu pekerjaan dinding ampik atau topi-topi ya. Nah, di sini kita hanya mengambil luasan pekerjaan acian, kemudian berapa luas pekerjaan aquating beton ya. Jadi di sini kita ambil datanya perhitungan sebelumnya. Oke, kita geser ke atas. Nah, di sini untuk pekerjaan acian kita ambil luasannya. Kemudian di bagian pekerjaan upworking beton juga ya. Oke. Yang di bagian pekerjaan dinding ya. Silakan cek di bagian atas. Nah, pekerjaan dinding. Kemudian kita ambil luas pekerjaan upworking permukaan beton yang ini. Nah, didapat untuk pekerjaan dinding itu 358,12 meter persegi. Kemudian kita lanjutkan di bagian pekerjaan dinding ampik atau sopi-sopi ya. Data yang diambil juga pekerjaan acian dan upworking beton. Sekarang kita ambil datanya di atas. Nah, di sini datanya. Oke, kita langsung ambil data bagian dinding ampik ya. Yang ini. Pekerjaan acian. Oke. Enter. Kemudian di bagian upworking beton juga sama. Kita masukkan data yang di atas. Nah, di sini. Oke, kita ambil datanya di
23,96 meter persegi. Kalau ditotalkan menjadi 25,32 meter persegi ya. Jadi total untuk volume cat air untuk dindingnya diperoleh 383,44 meter persegi ya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan untuk pengecatan kuzen, pintu, jendela, dan ventilasi. Kemudian ada pengerjaan plafon dan dengan cat air. Kemudian ada terakhir yang ini sebagai tambahan, yaitu pengecatan list profil atau list plafon dengan cat minyak ya. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.